Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita sedang belajar mengenai 12 hakim Israel. Akan tetapi kalau kita lihat, jika melihat tema 12 hakim Israel, maka kita hanya akan melihat ya 1 sampai 12, habis itu selesai. Akan tetapi ketika kita menembus kitab hakim-hakim, bagaimana eh, hubungannya kitab hakim-hakim dengan kitab 1 Samuel, ini merupakan suatu zaman yang tidak terputus, masih nyambung semuanya. Setelah zaman hakim-hakim yang penuh dengan kegelapan dan banyak hal-hal yang orang Israel lakukan sesuai dengan kebenaran mereka sendiri, pada akhirnya Tuhan membangkitkan atau menggerakkan Samuel. Kita kenal Samuel ini, betul ya? Tetapi kita akan sebelum kita akan belajar mengenai Samuel, secara khususnya kita akan lihat mengenai 3 tugas mesianik dari Samuel. Ini masih bagian pertama ya. Ini bagian pertama. Sebentar. Oh. Jadi ini merupakan bagian yang pertama. Nanti kita akan sambung dalam 2 pelajaran mengenai 3 tugas mesianik Samuel ini. Bagaimana hubungan Samuel, tugas yang Samuel miliki menggambarkan Yesus Kristus yang akan datang menjalankan 3 tugas yang sama sebagai Mesias. Semuanya telah dinubuatkan oleh Samuel lewat dirinya sendiri, secara khusus tentang tugasnya. Nah, ketika kita berbicara mengenai hakim-hakim, kitab hakim-hakim itu selesai dengan hakim yang terakhir yang bernama Simson. Setelah Simson ada lagi cerita yang dikisahkan di dalam kitab hakim-hakim. Akan tetapi kalau kita lihat secara penokohan, dia yang terakhir, gitu ya. Makanya dimulai dari Otniel, dari Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, terus yang terakhir adalah Simson. Oke, Simson. Kita akan lihat bersama-sama mengenai hal ini, sekaligus kita akan lihat mengenai Simson dan bagaimana Samuel. Oke. Kalau kita perhatikan mengenai Simson dan Samuel tentang tahun-tahun kehidupan mereka, kita akan terkesima dan bisa menyaksikan, oh seperti itu ternyata zaman itu, gitu ya. Di zaman tersebut bagaimana hubungan satu sama yang lain. Kita lihat dulu 1 Samuel 3 ayat 1. 1 Samuel 3 ayat 1. Dikatakan begini, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada masa itu, kata ini. Pada masa itu, dikatakan, ini bicara mengenai zaman hakim-hakim. Zaman hakim-hakim. Firman Tuhan itu jarang. Dan penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Gitu ya. Jadi sangat jarang. Ini merupakan masa-masa kegelapan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu Tuhan tidak mau Tuhan tidak sering berbicara gitu ya. Tetapi sangat jarang. Dan penglihatan pun tidak sering. Seperti inilah istilah zaman sekarang, kalau kita pergi ke gereja ya pendetanya khotbah ya itu terus itu kan kayaknya nggak ada lagi suatu pembaharuan, suatu hal yang diperbaharui dalam kehidupan kita. Akhirnya semua orang jadi bosen, jemaat pun gitu ya baca Alkitab cuma bengong aja, nggak tahu Alkitab tentang apa. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu apa ya? Sedikit sekali di zaman itu. Oke, dalam hal ini kita bisa lihat kepada hakim-hakim itu pun jarang Tuhan berbicara atau memberikan penglihatan.
Nah, coba kita lihat lagi mengenai kronologi. Karena kita bicara mengenai Samuel, kita perlu memperhatikan kronologinya. Oke? Kronologinya itu dari nih, ada Hakim Otniel di sini, kemudian ada Ehud, ada Samgar, Deborah, Gideon. Nah, setelah Gideon ada Tola, ada Yair. Kita sudah bahas setelah ini Yair ada Yefta, betul ya? Yefta, Ebsan, Elon, Abdon, dan yang terakhir Simpson kan? Ini yang terakhir. Tapi kalau kita lihat uh, kehidupan mereka, ya, masa waktu kehidupan mereka, bisa lihat di sini, Nabi Samuel itu aktif mulai pelayanan di tahun 11 ini. Sebentar. Nabi Samuel itu aktif pelayanan mulai tugas itu di tahun 1102. 1102 SM. Jadi ketika dia memulai pelayanan itu di masa ketika Simpson itu selesai. Simpson selesai menjadi hakim. Dia mati. Kemudian hakim-hakim yang memerintah bersama-sama Nabi Samuel waktu itu adalah Yefta di akhir ininya ya, di akhir pemerintahan Yefta. Kemudian Ebsan, Elon, Abdon ini semua masuk ke dalam masa yang sama dengan Nabi Samuel ketika pelayanan. Ini saya melihat kronologi yang disusun oleh Pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah perebusan ini, saya lihatnya, wah, ini kalau cuma baca doang di dalam Alkitab gitu ya, cuma baca doang, baca kalau saya baca kitab Hakim-Hakim, saya nggak pernah akan terpikir sekalipun bahwa Nabi Samuel itu masih pelayanan di zaman yang sama dengan Yefta, Ebsan, Elon, dan Abdon. Bahkan apa? Kalau kita lihat secara urutan sepertinya Simpson itu apa ya? Simpson itu setelah Hakim Abdon gitu. Setelah Hakim Abdon, tetapi justru di sini Simpson sudah selesai memerintah duluan sebagai hakim. Coba kita lihat bersama-sama. Oke. Ya, bisa lihat di sini. Oke. Ini saya jabarkan. Jadi Simpson, setelah Simpson selesai, ya, dia mati di 1102 SM. Di saat itulah Samuel mulai pelayanan di sini. Samuel pelayanan di sini. Ini, mulai pelayanan di sini. Oke. Dan di saat yang bersamaan, di wilayah yang berbeda, Yefta, Ebsan, Elon, Abdon memerintah sebagai hakim juga. Makanya di zamannya Ebsan, Elon, Abdon, tiga hakim ini berturut-turut nggak ada perang, betul ya? Nggak ada perang, nggak ada gangguan, nggak ada penindasan. Kita sudah belajar bersama-sama waktu melihat Yefta. Setelah Yefta memerintah itu ada damai kan? Ada damai 6 tahun lamanya dan Ebsan, Elon, Abdon ini memerintah di atas dasar suasana kedamaian lewat Yefta. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika Samuel itu diangkat atau dia itu mulai menjadi nabi, itu di usia 30 tahun. Kalau usia 30 tahun, dia mulai itu di tahun, ini kan 1102 sebelum Masehi kan? Ini Samuel mulai pelayanan di usia 30 tahun. Berarti dia lahirnya kapan? Dia lahirnya 30 tahun yang lalu kan? Kita tambahkan ini 1102. Jadi
1102 SM tambah 30 karena mundur ke belakang kan, maka kita akan dapat di sini pada tahun 1132 sebelum Masehi. Apa yang terjadi tahun ini? Inilah cerita di 1 Samuel itu, 1 Samuel 1. Coba kita lihat sama-sama ya. 1 Samuel coba lihat 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-20. Ayat 20. Coba kita baca ini ya, supaya kita tahu apa yang terjadi di zaman ini. Oke, kita coba lihat. Oke. Sebentar. Satu Samuel 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-20. Ayat 20 kita lihat. Katakan begini. Ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya dari Tuhan. Jadi Samuel, dia lahir di tahun kapan? Dia lahir di tahun 1132 sebelum Masehi. Samuel lahir. Jadi angka-angka yang warna putih ini, misalnya Simpson 1121 sampai 1102. Ini masa mereka aktif sebagai hakim. Oke? Memerintah sebagai hakim. Bukan tahun lahir mereka sampai mati, bukan gitu ya. Jadi Samuel dia lahir itu 1132 sebelum Masehi. Ini luar biasa. Ya. Berarti dia itu lahir di zamannya siapa? Di zamannya hakim siapa? Sebelum Simpson berarti kan? Sebelum Simpson menjadi hakim, diangkat menjadi hakim, Samuel sudah lahir. Berarti itu di zaman siapa? Kalau kita kembali lagi di sini. Lihat di sini. Hakim Tola. Oke, Hakim Tola. Hakim Tola dan Yair itu di masa yang sama mereka, ya, sama masa yang sama dari 1143 sampai 1121 SM. Oke, SM. Kemudian Samuel lahir 1132 sebelum Masehi. Betul kan? 1132 sebelum Masehi berarti di sini. Apa yang terjadi di masa ini? Apa yang terjadi? Kita telah belajar bahwa di Hakim Tola dan di Hakim Yair, khususnya Hakim Yair. Hakim Yair itu merupakan masa damai, ada kedamaian karena terang firman pengajaran atau pengajaran firman. Samuel lahir di saat yang seperti ini. Ini luar biasa. Ya. Kita lanjut lagi. Samuel lahir di 1132 sebelum Masehi. Nanti kita akan lihat di depan secara kronologi kita akan balik lagi mengenai Samuel ini. Oke. Nah, kalau kita lihat sebelum Yefta tampil sebagai hakim, Allah telah membangkitkan atau telah memunculkan Simpson. Oke. Simpson, kalau kita lihat mengenai Simpson, arti nama Simpson adalah manusia matahari atau seperti matahari. Atau arti lainnya sinar matahari. Dia memerintah selama 20 tahun dia memerintah.
Oke, 20 tahun dia memerintah. Mengenai Simson, dia merupakan seorang nazir. Nazir adalah apa? Seseorang yang didedikasikan untuk sesuatu tujuan suci. Hakim-Hakim 13 ayat 5. Coba kita lihat. Hakim-Hakim 13 ayat 5. Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima dikatakan begini. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Oke, ini mengenai Simson. Dia adalah seorang nazir. Kelahiran Simson kalau kita lihat, dia lahir itu karena apa? Lahirnya, kita lihat beberapa hal gitu ya. Lahir karena pemberitaan malaikat. Pemberitaan malaikat. Pemberitaan malaikat. Hakim-Hakim pasal 13. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 2 sampai 7. Kalau kita lihat mama papa Simson ini sudah tua. Betul ya? Sudah tua. Mereka nggak punya anak. Akan tetapi malaikat datang kepada mereka dan mengatakan, kalian akan memiliki anak. Anak ini akan dipisahkan, akan dikuduskan. Dia ada suatu hal yang khusus telah diberikan kepadanya. Khusus dari Allah. Ada tugas khusus dari Allah. Jadi anak ini jangan kalian sekolahkan sebagai engineer, dokter, dan lain-lain. Bukan. Dia adalah pelayan Tuhan. Istilahnya seperti itu. Ini mengingatkan kita bagaimana kelahiran Yesus Kristus atau sebelum kelahiran Yesus Kristus, kelahiran Yohanes Pembaptis. Masih ingat ya, kelahiran Yohanes Pembaptis di Lukas pasal 2, Lukas pasal 1. Ya, Lukas pasal 1. Ini bicara mengenai lahirnya Yohanes Pembaptis. Lahirnya Yohanes Pembaptis. Ini pun disampaikan oleh malaikat terlebih dahulu. Ada tugas yang penting bagi Yohanes Pembaptis sehubungan dengan pekerjaan keselamatan dari Tuhan. Yesus pun, pemberitaan kelahiran Yesus itu disampaikan oleh malaikat Tuhan. Jadi ketika ada firman yang mendatangi Manoa, ya. Ini kan papanya kan, jadi ada papa dan mama Simson. Oke. Ini diberitakan. Oke, diberitakan mengenai hal tugas ya, atau rencana ilahi. Ini suatu hal yang merupakan berkat ya, suatu berkat. Kenapa berkat? Karena rencana ilahi ini sehubungan dengan pekerjaan penyelamatan. Sama seperti itu, ketika Yohanes Pembaptis ini lahir, disampaikan tentang apa? Rencana ilahi. Apa rencana ilahi yang disampaikan kepada Zakaria? Ya. Rencana ilahi ini disampaikan kepada Zakaria. Kita coba lihat bersama-sama. Lukas kita lihat. Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 13. Lukas 1 ayat 13. Kita lihat, kita baca sama-sama supaya kita bisa melihat bagaimana segala hal mengenai pekerjaan penebusan yang berasal dari Allah yang akan diwujudkan melalui Yesus Kristus telah dinubuatkan, telah digambarkan di dalam Alkitab.
Lukas 1 ayat yang ke-13 dikatakan apa? Ayat yang ke-13 dikatakan begini. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ya. Coba kita lihat. Kita baca terus sampai ayat 17. Sampai ayat 17, oke? Ayat 14 kita sekarang. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab di sini, perhatian di sini, ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Saya lihat di sini. Tadi kan kalau kita lihat di Hakim-Hakim 13, Hakim-Hakim 13 di ayat 2 sampai 7 dikatakan apa tugas yang Allah sudah rencanakan bagi Simpson. Rencana penyelamatan. Seperti itu kalau kita lihat bagi Yohanes Pembaptis telah ada rencana ilahi. Itu untuk apa? Itu untuk apa? Ayat 16 dikatakan, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ayat 17, dan ia akan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Maka di sini ada rencana ilahi yang berhubungan dengan apa? Penyelamatan. Dalam hal ini membuat orang bertobat. Betul kan? Ini sangat ajaib, sangat ajaib. Puncaknya kalau kita lihat, puncaknya Yesus Kristus, gitu ya. Jadi kita pertama lihat mengenai Simpson, kemudian Yohanes Pembaptis. Setelah itu siapa? Yesus. Mengenai Yesus Kristus ini pun telah diberitakan oleh malaikat. Ya, kita lihat Matius pasal 1. Matius pasal 1. Mari kita lihat Matius pasal 1. Oke, ayatnya yang ke-20 sampai 21. Matius 1 ayat 20 sampai 21 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak-anak lelaki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini suatu hal yang sangat ajaib. Yesus memiliki hubungan dengan apa? Pekerjaan penebusan. Udah tahu ya bedanya penyelamatan dan penebusan? Kalau penyelamatan ini usaha untuk membebaskan seseorang, dari apa ya? Dari maut atau bahaya. Nah, penebusan ini apa? Penebusan adalah, kalau kita bicara mengenai penebusan adalah penyelamatan, berarti membebaskan seseorang dari maut kan, dengan membayar harga tebusan. Ini bedanya. Jadi penebusan itu lebih spesifik. Yesus Kristus melakukan penebusan tersebut. Maka kita bisa lihat Hakim Simpson. Bagi Hakim Simpson itu ada tugas. Ada tugas. Ini tadi kita udah baca tentang Yesus Kristus bagaimana mengenai tugas yang telah disampaikan. Matius 1 ayat 20 sampai 21. Oke?
Pemberitaan kelahiran itu disampaikan melalui malaikat. Melalui malaikat. Simpson, cerita lainnya ibu-ibu sudah tahu gitu ya, mengenai Simpson ini. Tetapi pada dasarnya memang dia jatuh gara-gara apa? Gara-gara seorang perempuan. Betul ya? Gara-gara seorang perempuan dia jatuh. Dia berhasil, dia kuat itu karena roh Tuhan ada bersama dengan dia. Ya, roh Tuhan ada bersama dengan dia, maka ada kekuatan. Akan tetapi karena dia itu jatuh, ya, dia jatuh ke dalam godaan perempuan, pada akhirnya Simpson tidak bisa menjalankan tugas dia, ya, tidak bisa menjalankan tugas dia. Seharusnya Simpson ini dia menyinarkan terang harapan sesuai dengan arti namanya, menyinarkan terang harapan. Akan tetapi dia tidak lakukan itu, ya dia tidak bisa bisa menang atas kenikmatan daging. Jadi hal kedagingan ini merupakan hal yang sulit. Ini masalah utama. Oke, kalau kita lihat Rasul Paulus berbicara mengenai kedagingan, hawa nafsu, daging, roh Allah, kedagingan, roh Allah, kedagingan. Ini tidak bisa disatukan. Tidak bisa. Yesus pun berbicara bahwa apa? Ya, orang tidak bisa tidak bisa menjadi hamba kepada Tuhan dan kepada Mamon, nggak bisa. Maka kedagingan ini telah menguasai Simpson yang membuat dia jatuh, Um, apa apa yang terjadi kepada Simpson ini? Ya, kalau kita lihat, ya memang apa ya? Godaan banyak sekali di zaman itu dan dia tidak bisa membedakan apa yang harus menjadi tugas dia. Jadi tercampur semuanya dengan kedagingan dia. Pada akhirnya dia berakhir dengan ditangkap. Ya, perempuan yang membuat dia jatuh, kita kenal kan? Ibu-ibu masih kenal namanya? Ya. Delila. Bisa bayangin nggak kalau misalnya kita punya mantu yang bernama Delila? Langsung berjaga-jaga gitu ya. Ya, itu hanya nama. Akan tetapi kalau kita lihat Delila ini, perempuan ini benar-benar mencari cara, dengan sangat keras, ya, sangat keras untuk apa? Mengetahui rahasia kekuatan, Simpson. Ya. Makanya kalau kita lihat Hakim-Hakim 16 ayat 16. Hakim-Hakim 16 ayat 16 dikatakan apa? Hakim-Hakim 16, coba kita lihat. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-16 dikatakan, lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia di sini Simpson ya, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Ayat 17, maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Ya, dikasih tahu rahasianya. Jadi Delila ini cara dia itu uh, mengetahui rahasia kekuatan Simpson itu, caranya gimana? Dikatakan apa? Merengek-rengek katanya. Merengek-rengek. Kemudian apa lagi? Mendesak. Ya, mendesak. Ya.
Bayangkan, bisa bayangkan nggak? Merengek-rengek seperti apa, mendesak yang seperti apa, yang menyebabkan Simpson ingin mati. Pernah pernah bayangin nggak mengenai hal ini? Betul ya? Ini diri seperti apa ya? Sampai-sampai apa? Merengek-rengek, mendesak Simpson sampai-sampai Simpson, waduh, kayak pengen mati aja gitu. Wah, ibu-ibu, tantangan kita semua, tantangan keluarga kita, semoga kita nggak dapat anak mantu seperti ini ya. Kalau kita lihat hari ini pun sama. Hari ini dosa dan kejahatan, dosa dan kejahatan, ya, godaan, ya, godaan, dosa dan kejahatan ini. Ini selalu apa? Selalu mengikuti orang percaya dengan setia. Tidak pernah menjauh. Luar biasa. Luar biasa. Makanya ada ekspresi yang dikatakan bahwa iblis itu, dikatakan apa iblis itu? Seperti singa yang mengaum-ngaum katanya. Betul ya? Seperti singa yang mengaum-ngaum hendak menerkam. 1 Petrus 1 Petrus 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan. 1 Petrus 5 ayat 8. Hal ini bukan hanya mengenai bikin kemarahan, bikin ini, bikin itu gitu ya. Hal-hal yang apa ya, seperti kegelapan, gelap-gelap banget gitu. Akan tetapi ini pun berbicara mengenai sorry, ini satu Petrus, saya salah cari. Ini juga berbicara mengenai godaan-godaan yang membawa kebahagiaan, sukacita, kenikmatan yang semua hanya tentang kedagingan saja. Hanya kedagingan saja. Oke. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Seperti itu. Sangat menggoda, sangat menggoda. Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4, kalau kita baca mengenai teguran Tuhan kepada Kain yang di dalam hatinya mulai muncul ketidaksukaan dan pikiran untuk menyingkirkan adiknya sendiri. Tuhan bilang begini, Kejadian 4 ayat yang ke-7, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Simpson seharusnya dia mencoba untuk berkuasa atas godaan-godaan tersebut. Akan tetapi dia gagal. Memang pada akhirnya dia mengorbankan dirinya, dia memohonkan kepada Tuhan, dia bertobat sungguh-sungguh. Oke, dia bertobat sungguh-sungguh dan dia karena pertobatannya yang luar biasa itu dia dianggap sebagai orang beriman di Ibrani 11 ayat yang ke-32. Dia sungguh-sungguh bertobat. Ini alasannya. Makanya dia disebut sebagai orang beriman. Jadi orang beriman atau tidak itu dilihat dari pertobatannya. Kemudian menyelesaikan tugas. Ya, meskipun dia mati. Dia buta, dia mati, tetapi dia pada akhirnya diakui sebagai orang yang beriman. Orang yang bertobat dan menyelesaikan tugasnya. Ya. Ini mengenai Simpson. Dia
eh, merupakan tokoh yang terkenal sampai-sampai dibikin filmnya juga. Ya. Nah, ini sebelum Simson selesai memerintah, Allah membagikan Yefta di Gilead di sebelah timur Yordan. Oke, ini tadi. Kalau kita coba lihat, oh, sebentar, sebentar ya. Kalau kita lihat di peta, nah, jadi, ups, ini 12 suku Israel, bagaimana pembagian mereka. Nah, Yefta dia tampil dia suku Manasya kan, suku Manasya di Gilead sini, Gilead di sini dia tampil. Nah, ini Yefta, Yefta dia tampil dan Yefta mengisi kekosongan hakim. Tapi kalau kita lihat ada di saat yang seperti itu pun ada Simpson. Ada Simpson. Ada Samuel. Maaf, ada Samuel. Nah, mari kita lihat mengenai kronologi Samuel. Oke. Samuel dia lahir tahun 1132 sebelum Masehi. Dia menjadi pelayan Tuhan itu sejak 3 tahun, bayangkan. Jadi setelah dia lahir, dia dibawa oleh mamanya sesuai dengan janjinya kan. Tuhan, kalau Tuhan kasih saya anak laki-laki, saya akan berikan dia sebagai pelayan Tuhan seumur hidupnya. Nah, ini yang terjadi. Tuhan menjawab doanya dan Samuel menjadi pelayan Tuhan di usia 3 tahun. Dia dibawa dan mulai aktif masih kecil sekali. Anak saya umur 3 tahunan. Ya, bulan Mei kemarin dia umur 3 tahun. Bisa bayangin, anak kecil seperti itu sudah pakai baju jubah putih, ya efod, jubah putih, kemudian mulai ke sana sini, sana sini, sana sini. Tapi memang seperti itulah tradisi dari orang Lewi, turunan imam. Sudah dilatih dari kecil. Yaitu tahun 1129 sebelum Masehi. Kemudian mendengar panggilan Tuhan. Kapan Samuel mendengar panggilan Tuhan ini? Itu di usia 12 tahun. Pertama kali dia mendengarkan panggilan Tuhan. Itu di tahun 1120 sebelum Masehi. Kapan dia menjadi nabi? Di usia 30 tahun. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Ini kronologinya dulu kita akan lihat satu persatu. Itu di 1102 sebelum Masehi. Ini yang tadi saya bicarakan. Ini yang tadi saya bilang. Dia mulai aktif di sini. Jadi dia lahir di zaman Yair, Hakim Yair dan Tola. Ketika damai itu dan juga pengajaran terang firman diberikan. Makanya pengaruh besar gitu ya, sangat berpengaruh bagaimana lingkungan atau lingkungan zaman waktu itu. Dia menjadi nabi di usia 30 tahun, kemudian kalau kita lihat ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Misalnya perang Mispa itu terjadi ketika Samuel berusia 50 tahun. Ini tahun 1082 SM. Dia mengurapi Saul sebagai raja. Itu usia kapan? Usia 82 tahun. Ada yang pernah hitung? Nggak ada ya? Ya. Nah, tapi kita bisa tahu, oh udah tua juga gitu ya. Kemudian apa? Dia itu tahun 1050. 1050 ini Saul menjadi raja, mulai memerintah. Setelah itu ada peristiwa penting lagi mengenai Samuel ini, dia mengurapi Daud di usia 107 tahun. Itu di tahun 1025 sebelum Masehi. Ya. Nanti ada lagi sambungan yang mengenai kronologi Samuel ini, kita akan lihat lagi nanti. Tetapi sekarang mari kita lihat mengenai kelahiran Samuel. Ya. Mari kita lihat 1 Samuel 1 ayat 1. 1 Samuel 1 ayat 1. Mari kita lihat bersama-sama.
1 Samuel 1 ayat 1. Oke, saya baca. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yehoram bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Sekarang pertanyaannya, gitu ya. Pertanyaannya, ini banyak bicarakan juga. Mereka mempertanyakan mengenai identitas Samuel. Samuel, dia adalah, ada yang bilang dia dari suku Lewi. Jadi Samuel ini dari suku Lewi. Oh sorry, ada yang bilang, ini saya kasih tahu dulu pendapat orang gitu ya. Ada pendapat ahli teologi juga mengenai hal ini. Dari suku Efraim katanya. Dari suku Efraim, tetapi Samuel ini dia pada akhirnya menjadi nabi kan? Dia menjadi nabi atau dia menjadi imam. Dia juga sebagai seorang imam. Ini pandangan teologi liberal. Ini teologi liberal ini yang nggak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan apa adanya. Tetapi banyak juga orang-orang Kristen, pendeta-pendeta yang atau dari kalangan akademis yang menerima hal ini. Ketika bahwa oh Samuel itu dia sebenarnya dia seorang Efraim, tetapi dia menjadi imam. Artinya ini artinya uh, artinya Samuel diadopsi. Ini diadopsi untuk menjadi seorang imam. Makanya ada istilah yang mereka bilang ini adopsi tugas. Bukan tugasnya tetapi diadopsi. Banyak orang pikir, oh ya memang tertulis begitu kok. Papa dia namanya Elkana itu seorang Efraim kok, memang ditulis Efraim. Tapi ini merupakan pandangan yang tidak benar. Ini salah. Ini keliru pandangan ini. Ya. Jadi pandangan yang benarnya apa? Pandangan yang benar adalah Elkana dia merupakan seorang keturunan Lewi yang tinggal di wilayah Efraim. Kenapa? Di dalam aturan suku Lewi tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan tanah mereka. Maka suku Lewi ini harus diserahkan ke seluruh Israel. Untuk menjadi apa? Pengantara rohani. Itu sebabnya Elkana merupakan orang yang Lewi. Itu sebabnya Samuel ini dia datang dari suku Lewi. Ini Samuel, gitu ya. Dari sini kita udah tahu. Ibu Samuel, Hana seorang yang berdoa dan menerima berkat Allah mengingat. 1 Samuel 1 ayat 10, ayat 19 sampai 20 dan Kejadian 30 ayat 22. Jadi berkat Allah mengingat. Ini sebagai suatu berkat. Kenapa? Rahel pun menerima berkat ini. Karena Allah mengingat, maka Rahel mendapatkan seorang anak laki-laki yang kita kenal sebagai Yusuf. Ya. Nah, Samuel menjadi pelayan Tuhan. Ya, Samuel menjadi pelayan Tuhan. Kalau kita lihat, Samuel itu umur 3 tahun. Ngapain 3 tahun itu di kemah suci? Didedikasikan untuk menjadi pelayan Tuhan.
Umur 3 tahun ini merupakan suatu istilah yang namanya cerai susu. Artinya sudah tidak menyusui lagi, ya, sudah tidak disusui lagi oleh ibunya. Biasanya bagi orang Yahudi ini dilakukan acara besar, perayaan besar, perayaan besar. Dan di tahun itu juga Samuel dibawa ke Silo, ke tempat kemah suci berada, dan di sanalah dia didedikasikan sebagai pelayan Tuhan. Ini Samuel. 1 Samuel 1 ayat 24 saya baca. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Ini dedikasi dari orang tua luar biasa. Ya, apalagi mamanya. Hebat sekali. Jadi apa yang dinazarkan itu benar-benar harus dilakukan. Ini, apa yang dinazarkan? Ini. 1 Samuel 1 ayat 28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Seperti itu. Ya. Nah, ini. Kalau kita lihat 1 Samuel 2 ayat 11. Elkana, istrinya, si Hana, pulang ke Rama, tetapi anak itu, ini Samuel kan? Samuel. Ngapain dia? Menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Jadi sangat mudah, masih sangat mudah. Nah, kemudian Samuel menerima panggilan dari Allah. Menerima panggilan dari Allah itu kapan? 11:20 SM. 11:20 SM. Ini usia berapa? 12 tahun. Luar biasanya Yesus dicatat juga Yesus ke Yerusalem, bait suci ya, bait suci Yerusalem di usia 12 tahun. Ini kebetulan yang mengagumkan. Ya. Ini kenapa begini? Referensinya datang dari mana ini? Mengenai Samuel umur 12 tahun. Ya. Mengenai Samuel, dia menerima panggilan dari Allah, dan bagaimana dia pada akhirnya menyatakan firman Tuhan tentang kejatuhan keluarga Imam Eli. Kita akan bahas di kesempatan selanjutnya. Oke. Jadi hari ini saya berdoa di nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita bisa menjadi umat Tuhan yang senantiasa memperhatikan tugasnya seperti apa, dan mari kita laksanakan itu. Mari kita selesaikan itu. Tugas dari Tuhan. Mari kita mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, bagi anak-anak kita, juga keluarga. Dan kita mohonkan kepada Tuhan untuk kita bisa menjalankannya. Ya, sepertinya agak sulit karena sekarang ini zaman corona gitu ya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Akan tetapi ketika kita mencari kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan membukakan jalan. Amin.